Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang profesi akuntansi. Anak-anak, profesi akuntansi ini bisa dibilang menjanjikan karena akuntansi dibutuhkan oleh semua bidang bisnis untuk menghitung dan membuat laporan keuangan. Nah, bagi kalian kelas 10 ini, di kelas ini yang sudah memilih jurusan akuntansi, kalian telah memilih jurusan yang tepat. Ya, kalian tidak salah memilih jurusan akuntansi dan jangan pernah menyesal memilih jurusan akuntansi. Kalian sudah tepat sekali memilih jurusan. Kenapa? Karena prospek kerjanya itu sangat banyak sekali. Karena setiap perusahaan, setiap bidang usaha, setiap bidang bisnis itu pasti membutuhkan seorang akuntan atau ahli keuangan. Nah, anak-anak, profesi akuntansi itu tidak hanya melulu menjadi akuntan atau guru ekonomi atau guru akuntansi saja. Tetapi profesi akuntansi ini merupakan profesi yang sangat luas. Profesi semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai untuk membahas tentang jenis profesi akuntansi. Nah, jenis profesi akuntansi itu ada 4. Yang pertama akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Yang pertama akuntan intern. Nah, akuntan intern ini bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, akuntan intern ini juga mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik ini adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, profesi ini bersifat independen. Artinya apa? Artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau jasa lainnya, seperti contohnya konsultasi keuangan, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. Nah, yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, perpajakan, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugas utamanya apa? Tugas utamanya dari akuntan pemerintah ini adalah mengawasi atau mengaudit dan juga menyusun laporan keuangan pemerintah, atau bisa juga dia mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan juga menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Nah, secara sederhana dapat diartikan bahwa akuntan pendidik ini
ini bekerja sebagai dosen atau guru yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Nah, contohnya seperti Budara. Budara ini di sini berarti kalau di dalam akuntansi profesinya sebagai apa? Akuntan pendidik. Nah, dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan itu dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika profesi atau kode etik akuntan Indonesia. Nah, di sini kode etik akuntan Indonesia ini memuat 8 prinsip etika, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan standar teknis. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Artinya, setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang selanjutnya adalah integritas. Nah, anak-anak, dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntansi. Yang keempat adalah objektivitas. Objektivitas ini maksudnya apa? Jadi setiap akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta harus mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah kode etik kerahasiaan. Nah, menjadi seorang akuntan itu harus bisa menjaga kerahasiaan juga loh, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Misalnya ada kasus kriminal atau kasus korupsi yang ditangani oleh pihak yang berwajib. Nah, ketika kita dimintai keterangan, itu kita harus jujur. Dan yang terakhir adalah standar teknis. Nah, akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya, dengan berhati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, ternyata setelah kita belajar tentang profesi akuntansi dan etikanya, ternyata keren ya.
keren juga ya profesi akuntansi ini, dan ternyata juga ada macam-macamnya. Nah, kalau kalian kira-kira mau jadi akuntan yang mana? Nah, nanti kalau kalian menjadi seorang akuntan, jangan lupa untuk memegang teguh pada kode etik akuntan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.